Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan uh, baik ya. Amin. Untuk pertemuan kali ini di video saya ini, video pembelajaran kali ini atau video pembahasan kali ini, saya tidak akan memperkenalkan diri kembali. Dan untuk materi kali ini di mata pelajaran KJD ini membahas tentang di materi KD 12, yaitu tentang pengalaman. Jadi untuk materi kali ini kita membahas di KD 12 itu yaitu tentang pengalamatan IP pada jaringan komputer. Nah, jadi kemarin video sebelumnya di KD 11 itu videonya tentang cara bagaimana kita pengkabelan atau mengkribbing kabel UTP ya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini yaitu IP address ya. Nah, jadi IP address itu adalah atau yang disebut dengan alamat IP Internet Protocol Address atau yang disebut dengan IP itu adalah alamat atau identitas numerik dalam deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi kepada sebuah perangkat komputer agar si komputer tersebut dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Jadi si IP address ini, alamat ini atau identitas tersebut berupa nomor yang terdiri dari 4 blok, bukan 4 nomor ya, tetapi 4 blok bilangan desimal yang nilainya terbatas dari angka 0 sampai 255. Nah, panjang dari angka ini adalah 32 bit untuk yang IPv4 atau IP versi 4 dan 128 bit itu untuk IPv6 atau IP6 yang menunjukkan alamat dari si komputer itu sendiri. Nah, itu tadi adalah pengertian dari IP address. Nah, lalu bagaimana nih tentang jenis-jenis alamat IPv4. Nah, jadi jenis-jenis dari alamat IPv4 itu adalah terdapat ada 3 ya di sana. Ada alamat IP unicast, broadcast, dan multicast. Nah, alamat unicast ini merupakan alamat IPv4 yang ditemukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet walk ya atau si IP. Jadi alamat unicast ini digunakan dalam komunikasi point to point. Lalu kalau untuk si alamat broadcast ini merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap hari node IP dalam segmen jaringan yang sama. Nah, jadi si alamat broadcast ini digunakan dalam komunikasi one to everyone. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk alamat multicast ini merupakan IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau berbeda node. Node-nya ini, node di dalam ini ada disebut dengan segmen jaringan yang sama ataupun berbeda alamat. Jadi si alamat multicast ini digunakan dalam komunikasi yang disebut dengan one to many. Nah, ini tadi adalah jenis-jenis alamat IPv4 dan penjelasannya masing-masing di per setiap alamatnya. Nah, selanjutnya itu adalah contoh beberapa dari alamat atau kelas alamat IP. Nah, jadi alamat IP versi 4 ini dibagi lagi ke dalam beberapa kelas. Jika kita lihat nih dari tabel oktet di sebelahnya ini, nah oktet pertamanya ini terlihat pada tabel ini sebenarnya yang menjadi pembeda kelas IP versi 4 dan pola biner yang terdapat dalam oktet pertama. Nah, jadi utamanya itu diawali dengan bit-bit awal atau high atau order bit yang disebut, tetapi untuk lebih mudah mengingatkannya lagi, lebih cepat lagi atau lebih cepat diingat lagi, kita gunakan dengan representasi desimal. Nah, contohnya di sana ada di tabel tersebut ada kelas alamat IP, ada oktet pertama desimal, ada oktet pertama biner, dan yang digunakannya itu sebagai apa, alamat apa. Nah,
Jadi yang pertama itu ada namanya kelas IP kelas A ya. Nah, bilangan octet-nya itu dari 1 sampai 126. Bilangan binernya 0xxxxx. Nah, biasanya kelas A ini digunakan untuk alamat unicast untuk jaringan skala besar. Lalu yang kedua itu kelas B ya. Jadi selanjutnya kelas B itu oktet pertama dari desimal itu 128 sampai 191. Bilang binernya 10xxx. Nah, digunakannya dalam alamat unicast untuk jaringan skala menengah hingga skala besar gitu. Nah, terus yang kelas C itu dari 192 sampai 223. Bilangan binernya itu 110x xxx. Nah, itu bisa digunakan untuk alamat unicast untuk jaringan skala kecil gitu. Nah, itu yang kelas D ini 224 sampai 239. Terus oktet pertama binernya itu 110. Ya biasanya digunakan untuk alamat multicast. Jadi bukan alamat unicast lagi. Jadi udah alamat multicast. Dan terakhir ini kelas E yang 240 sampai 255. Nah, jadi oktet pertama binernya itu yang digunakan itu umumnya untuk alamat percobaan ya. Gitu. Jarang juga orang yang menggunakan alamat IP kelas E. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang jenis-jenis alamat unicast dan alamat publik. Jadi alamat unicast ini adalah sebuah internet yang tidak terkoneksi ke internet. Semua alamat IP di dalam ruangan kelas alamat unicast ini dapat digunakan jika dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik routing atau tidak secara langsung dengan menggunakan proxy server. Maka ada dua jenis alamat yang dapat digunakan dalam alamatnya yang dapat digunakan dalam internet, yaitu public address atau alamat publik dan private address atau alamat pribadi. Tapi paling sering kita menggunakannya alamat publik ya, atau public address. Nah, lalu selanjutnya ada alamat publik nih. Nah, alamat publik ini adalah alamat yang telah ditetapkan oleh INETNIC yang berisi beberapa buah network identifier dan yang telah dijamin unik, atau artinya ini tidak ada dua host yang menggunakan alamat yang sama. Jadi jika internet tersebut telah terhubung ke internet gitu. Jadi ketika beberapa alamat publik ini telah ditetapkan, maka beberapa rute dapat diprogramkan ke dalam sebuah router sehingga lalu lintas data yang menuju alamat publik tersebut dapat mencapai lokasinya gitu. Nah, lalu ada yang namanya alamat ilegal dan alamat private atau privat. Nah, kalau alamat ilegal ini alamat yang pribadi yang tidak memiliki kemauan untuk mengkoneksikan internetnya ke internet dapat memilih alamat apapun yang mereka inginkan. Jadi meskipun menggunakan nama publik yang telah ditetapkan oleh internet, jadi jika sebuah itu selanjutnya untuk menghubungkan internetnya ke internet, skema alamat yang digunakan dapat mengandung alamat-alamat yang memungkinkan telah ditetapkan oleh internet atau organisasi lainnya atau disebut dengan illegal address gitu. Lalu bagaimana dengan alamat private? Nah, untuk alamat private ini setiap node membutuhkan sebuah alamat IP yang secara global unik terhadap internet network IP yang dimana kasus internet ini setiap node ini dalam sebuah jaringan ini yang terhubung ke internet ini akan membutuhkan sebuah alamat yang unik secara global. Jadi terhadap internet, karena perkembangan internet ini yang sudah sangat amat pesat, jadi organisasi di dalamnya ini memiliki internet yang membutuhkan seperti alamat publik gitu. Jadi di setiap node-nya. Nah, ruang alamat pribadi ditentukan di dalam RFC 1918 didefinisikan dalam 3 blok alamat, yaitu 10.10.10/8 atau juga 172.16.00/12 atau yang C 192.168.0.0/16. Nah, itu juga sebuah ruang alamat yang digunakan untuk alamat IP privat dalam beberapa sistem operasinya. Nah,
Nah, lalu yang terakhir ini kita membahas kriteria dan alamat IP versi 4 dan alamat IP versi 6. Nah, jadi kita ini ketika semakin banyak panjang alamat, jadi maksimal dari alamat IPv4 itu 32 alamat, dan sedangkan yang IPv6 ini sampai 128 bit ya, atau juga bisa 128 alamat gitu. Nah, untuk jumlah host, total host itu yang IPv4 itu 232 ya, kalau yang IPv6 itu 2128. Nah, terus yang menggunakan kelas alamat IP atau kelas alamat, kalau IPv4 ABCD, tapi kalau IPv6 itu tidak menggunakan kelas alamat IP, jadi kayak semacam alamat yang multicast gitu. Nah, untuk alamat multicast nih, IPv4 ini bisa digunakan untuk kelas D ya, yang 224 tapi itu jarang banget orang gunain. Terus juga kalau yang IPv6 ini menggunakan alamat multicast IPv6 yang contohnya kayak ff00.2/8, itu juga disebut dengan alamat multicast IPv6. Nah, terus alamat broadcastnya ada untuk IPv4 dan IPv6 tidak ada. Terus alamat yang belum ditentukan 00, terus IPv6 cuma titik, terus ada alamat loopback 127 itu banding 1. Terus alamat publiknya itu alamat publik IPv4, terus yang 6 IPv6 itu global, dan alamat pribadinya itu alamat pribadi IPv4, dan kalau yang IPv6 ini menggunakan IPv6 unicast set lokal. Terus konfigurasi alamat otomatis itu YPA-PIPA, dan kalau yang IPv6 itu masih sama menggunakan unicast link lokal tapi. Nah, terus representasi tekstual, kalau IPv4 ini detached decimal format notation, kalau yang IPv6 ini menggunakan colon hexadecimal format notation. Nah, terus fungsi prefiknya itu IPv4 itu subnet mask atau panjang prefik, tapi kalau IPv6 itu hanya panjang prefiknya aja. Nah, yang terakhir ini resolution alamat DNS. IPv4 itu menggunakan area resort record atau single A. Kalau yang IPv6 ini sama juga, tapi yang AAA resort record tapi quart A. Nah, itu tadi adalah pembahasan bagaimana untuk pengalamatan IP address ya, dan beberapa jenis-jenis alamat IP. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya yang bisa saya bahas untuk di materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sudah jelaskan, apa yang sudah saya terangkan dalam video ini, mudah-mudahan kalian dapat pahami, mudah-mudahan kalian dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.